kepada jemaat yang hadir pada ibadah pada pagi hari ini, baik secara daring maupun luring, daring melalui channel YouTube GKJ Tanjung Priuk. Majelis Jemaat mengucapkan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk mempersekutukan hati dan pikiran kita menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini melalui pelayanan firman yang akan dilayankan oleh Saudara Gracia Theo Ospaldo SSI dengan tema Harga Mengikut Kristus. Apabila saudara memerlukan informasi atau bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis melalui kantor gereja ataupun dapat langsung datang ke konsistori setelah ibadah pada pagi hari ini. Dan untuk menciptakan kenyamanan beribadah, warga jemaat dimohon untuk memperhatikan beberapa hal seperti berikut ini. Selama ibadah berlangsung, diharapkan untuk tidak berjalan lalu lalang, terutama pada saat doa dan khotbah. Dan apabila nanti mengantarkan persembahan, dipersilahkan mengikuti petunjuk yang sudah dicantumkan sesuai arahnya. Dan Bapak Ibu dipersilahkan kembali mematikan atau mengubah handphone atau gadget ke nada getar, silent, agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Dan juga apabila Bapak Ibu hadir bersama anak-anak ataupun remaja, kami persilahkan untuk anak-anak dan remaja dapat mengikuti ibadah sesuai usia mereka di ruang atas. Ada ibadah remaja dan juga ibadah anak. Dan apabila Bapak Ibu juga membawa anak-anak, dipersilahkan untuk dititipkan kepada para pelayan anak. Bapak Ibu dapat tetap mengikuti ibadah di ruang ibadah umum di sini. Biarlah anak-anak itu dapat belajar untuk mandiri, dapat beribadah bersama-sama dengan teman-temannya dan kakak-kakak pelayannya. Juga Bapak Ibu yang membawa permen atau makanan diharapkan tidak melakukannya di dalam ruang ibadah selama ibadah berlangsung, dan apabila nanti ada sampah-sampah dimohon dapat membawanya keluar dan membuang pada tempatnya. Juga Bapak Ibu yang membawa kendaraan diharapkan kembali mengecek apakah kendaraannya tersebut sudah diparkir sesuai tempatnya dan tidak menghalangi kendaraan yang lain, dan juga dalam keadaan kondisi yang aman. Terima kasih. Mari kita mulai ibadah kita, dan Bapak Ibu sekalian dipersilakan memasuki saat teduh. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Bunyikan kecapi dan menari.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Ini berarti ada risikonya. Yesus tidak pernah mengiming-imingi orang yang mau mengikutnya dengan kemudahan atau berkat materi. Sebaliknya, Ia menantang orang yang mengikutnya dengan kesulitan, penderitaan, jalan yang sempit. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian perkataan Yesus Kristus melalui Matius 16 ayat 24 sampai 25. Marilah dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa-dosa kita serta memohon pengampunannya. Dalam kemurahan-Mu Tuhan, ampunilah kami. Amin.
Bagi setiap kita yang sungguh menyesali dosanya, terimalah anugerah pengampunan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Demikianlah berita anugerah dan mereka yang dipanggilnya, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman dari Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur selalu kami ucapkan hanya kepadamu ya Tuhan, karena tiap-tiap hari kami selalu merasakan berkat dan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hati dan pikiran kami memahami apa yang Kau kehendaki. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini di tangan kasih penyertaan-Mu. Amin. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah
telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang sungguh percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhanku, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita ya Tuhan, sebab padamu-lah Tuhan, kepadamu-lah ku angkat jiwaku, sebab Engkau ya Tuhan sungguh baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku ya Tuhan. Tak ada
seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tak ada seperti apa yang Engkau buat. Sendirikanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku. Sebab sengsara dan miskin aku, perhatikanlah permohonanku. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar ya Tuhan, dan melakukan banyak keajaiban. Kau sendiri, hanya Kau saja adalah Tuhan. Sendirikanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku. Sebab sengsara dan miskin aku, perhatikanlah permohonanku. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Beri kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkan ya Tuhan anak lelaki hamba-Mu perempuan. Selamatkanlah putra hamba-Mu perempuan. Sendirikanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku. Sebab sengsara dan miskin aku, perhatikanlah permohonanku. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya yang membenciku melihat aku dengan malu.
Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama siapkan hati kita untuk membaca Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari Injil Roma ayatnya yang ke-6, Injil Roma pasalnya yang ke-6 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma 6 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumahnya disebut Balzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga.
Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan. Semoga kita terus dalam keadaan luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ya. Sejak zaman kuliah Bapak Ibu semuanya, saya sangat suka mendaki gunung. Setiap pendakian itu memiliki cerita dan keunikannya masing-masing. Entah itu cerita tentang hal yang menyenangkan, menyedihkan, bahkan menyeramkan. Bahkan ada salah satu gunung di Jawa Barat Bapak Ibu sekalian yang membuat saya enggan kembali untuk mendaki sebuah gunung, yaitu di Gunung Gede Pangrango. Saya ingat sekali pada tahun 2018 saya dan teman-teman kampus saya merencanakan sebuah pendakian Bapak Ibu sekalian ke Gunung Gede Pangrango tersebut. Namun keadaan kondisi cuacanya sangat ekstrim sehingga hari dari pagi hingga malam selalu hujan. Nah, saat kami melakukan pendakian Bapak Ibu sekalian di Gede Gunung Pangrango, sialnya cuaca tidak mendukung pendakian kami semua. Dan mirisnya pendakian itu dilakukan pada malam hari. Sudah hujan, gelap. Bagaimana keadaan yang tentu membuat kita tertekan di alam bebas yang kita nggak tahu ada apa, yang bahkan mampu untuk mencelakai kita para pendaki.
Nah, dalam masa perjalanan pendakian tersebut, Bapak Ibu sekalian, sering sekali tuh saya membatin atau ngedumel lah gitu dalam hati. Ngapain cobanya naik gunung? Tahu gitu mah di rumah aja. Bisa tidur, anget, bisa main game, nonton film, makan tinggal makan, nggak harus masak dulu, nggak kebasahan, gitu. Ngebatin sepanjang jalan. Begitu menyebalkannya mendaki gunung dengan trek malam dan hujan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, kami semua berhasil melewati pos 1, pos 2, pos 3. Tapi saya sendiri selalu mengedumel. Ngapain coba ini? Naik gunung nyusahin, ngeluarin duit, capek iya, gak dapat apa-apa, basah, kepleset, yang tentunya itu bakal mencelakai diri saya sendiri. Ibarat tuh sudah gelap, basah, capek, kepleset, badan sakit, kaki juga sakit. Sebegitu menyebalkannya ketika mendaki gunung di malam hari dan hujan. Sering kali Bapak Ibu sekalian ketika saya mendaki tersebut, saya tuh ingin sekali pengen turun aja lah gitu. Ngapain naik gunung? Turun aja. Karena itu saya khawatir dan takut Bapak Ibu sekalian. Apalagi, nah ini idenya teman saya nih. Rencananya mencari informasi tentang Gunung Gede, tapi yang ketemu adalah cerita-cerita menyeramkan di YouTube. Nah, itu yang membuat saya makin merasa ketemu apa ya nanti di gunung ya. Masa tiba-tiba ada singa gitu kan muncul. Malam-malam kita nggak tahu, penerangan cuma satu sudut itu. Ada singa muncul. Ada hal-hal mistis juga yang memungkinkan hadir dalam pendakian saya tersebut. Nah, ketakutan itu tuh membuat saya tuh makin ngapain sih kita naik gunung? Seringkali membuat saya itu nyerah untuk mencapai puncak Gunung Gede Pangrango. Nah, kekhawatiran dan ketakutan yang hadir dalam pikiran saya itu terus menghantui. Sehingga singkat cerita itu saya tiba di satu pos terakhir yang membuat saya jatuh cinta kepada pendakian gunung, yaitu adalah pos Surya Kencana, salah satu camp area di Gunung Gede Pangrango. Nah, untuk membagikan keindahan yang hadir di Gunung Gede Pangrango di Surya Kencana tersebut, saya meminta tolong untuk tim multimedia menampilkan gambar yang sudah saya siapkan sebelumnya. Itu begitu indahnya Gunung Gede Pangrango, Bapak Ibu sekalian. Seluas ini camp area. Ini keadaannya ketika siang hari. Sebegitu megahnya melihat yang hijau, melihat awan melintasi begitu cepat, begitu tenang, hening. Itu yang saya dapatkan ketika saya mencoba melawan rasa takut dan kekhawatiran yang hadir dalam hidup saya adalah keindahan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk tim multimedia. Silakan disingkirkan. Nanti Bapak Ibu sekalian yang mau naik Gunung Gede mungkin saya bisa bantu. Enggak, bercanda, takut saya. Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, ketakutan dan kecemasan yang sering hadir, kecemasan dan ketakutan itu juga sering hadir dalam kehidupan kita. Tentunya seringkali kita takut untuk gagal. Seringkali kita takut untuk mencoba hal-hal yang baru karena kita terlalu nyaman dengan apa yang kita kerjakan sebelumnya. Takut tidak mendapatkan nilai yang bagus sehabis ujian. Takut kehilangan apa yang kita cintai. Takut tidak dihargai oleh orang lain.
takut mengecewakan orang lain, padahal tindakan kita itu benar. Seringkali kita takut untuk menegur tindakan-tindakan yang salah. Bahkan seringkali kita takut untuk duduk di depan sini nih, sepi depannya, takut. Dan masih banyak Bapak Ibu sekalian yang tentu hadir dalam kehidupan kita perihal ketakutan, dan tentunya kita memiliki keunikan masing-masing ketika menghadapi ketakutan dan kecemasan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, ketakutan itu juga seringkali juga hadir ketika kita mencoba untuk menyatakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam bacaan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana ketakutan itu juga hadir di tengah-tengah para murid. Dan uniknya, ketika Tuhan menjabarkan apa yang ditakuti, apa yang akan dihadapi, kematian, bahwa mereka akan diusir dari tempatnya, mereka tidak akan diakui oleh keluarganya, Tuhan memberikan solusinya. Tuhan memberi penghiburan bagi mereka bahwa saya akan membantu kamu keluar dari permasalahan tersebut. Kenapa sih kita semua ini menghadapi banyak cobaan, ketakutan, tantangan ketika kita hidup di dunia ini? Karena Tuhan sendiri mencatat bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu ada dalam Matius 10 ayat 16. Jadi kita semua ini telah hadir di sarang serigala sebagai domba. Nah, serigala ini digambarkan, saya justru membayangkan serigala ini itu justru seperti dosa ya, keberdosaan yang terus menular seperti virus Bapak Ibu sekalian. Ketika orang lain bertindak tidak baik, virus itu dapat menular ke orang-orang lainnya kalau kita tidak bijak melihat dan mengambil poin penting apa yang orang lain itu lakukan. Bahkan virus itu ketika kita mencoba untuk mencegahnya dengan menggunakan masker, tapi kita masih bisa kena. Kenapa? Ketika kita sudah berjalan Bapak Ibu sekalian, ibaratnya kita berjalan di pinggir jalan dengan helm safety, STNK, dan jaket, sepatu dan sebagainya. Ada orang-orang tuh yang kemungkinan tuh jalannya tuh seenaknya. Itu bisa mencelakai kita. Kalau kita tidak aware, sadar, melihat, peka akan apa yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu sekalian, tantangan itu tuh juga hadir kepada murid-murid bahwa mereka akan mengalami sebuah penyiksaan, penolakan, penderitaan, bahkan kematian. Dan menariknya lagi, Yesus tuh dalam ayat yang ke-34 sampai dengan 38 menggambarkan bagaimana keluarga. Bahwa sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Yesus tidak membicarakan bahwa kita harus menjauh dari keluarga kita. Tidak, tentunya. Ini adalah sebuah gambaran di mana justru keberdosaan itu, tindakan kita yang akan dilakukan ke depannya itu juga dapat dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat itu dapat juga mencelakai kita. Artinya Tuhan ingin kita itu peka Bapak Ibu. Apa ya istilahnya, sadar
akan tindakan orang-orang sekitar kita. Terkadang kita terlalu terlena dengan sebuah namanya ikatan, sehingga kita bertindak tidak diawasi oleh teman kita. Contohnya ketika misalkan ketika saya sedang melakukan tindakan tidak baik, ketika ada pohon mangga yang menggantung di pinggir jalan, itu punya orang lain, padahal saya berdua berjalan dengan teman saya. Lalu teman saya mengambil itu. Kalau saya tidak tegur, apa yang dikatakan Tuhan pada hari ini menjadi kenyataan. Pencurian bukanlah hal yang baik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak menegur, menjadi hal yang nyata dalam bacaan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memutuskan untuk menjadi pelayan, menjadi pengikut Kristus, ternyata ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, yang tentunya akan menimbulkan ketakutan dan juga kecemasan. Ketika kita memutuskan untuk menjadi singer, pianis, lektor dan sebagainya sebagai pelayan di gereja ini, kita akan kehilangan sedikit waktu peristirahatan kita untuk melakukan sebuah persiapan sebelum ibadah. Ketika kita memberi minum atau makan kepada orang lain, ada uang atau makanan serta minuman sebagai bayarannya. Ketika kita membantu seorang pengendara motor yang mogok motornya, ada tenaga atau bensin sebagai bayarannya. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, bukan berarti hidup kita aman-aman aja. Kita juga akan menghadapi banyak tantangan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maukah kita kehilangan apa yang kita miliki untuk menyatakan keselamatan di dunia? Seperti apa yang Yesus lakukan? Siapkah kita menghadapi tantangan yang membuat kita takut dan cemas ketika kita menghadapi dunia ini? Menjadi pengikut Kristus bukanlah jaminan kita akan hidup baik-baik saja. Justru melalui tantangan, pergumulan yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bergumul dengan pekerjaan kita, maka kerjaan begini-gini aja bosen, kerjaan begini-gini aja bosnya nyebelin, kuliah bergumul dengan perkuliahan dengan nilai yang seadanya, bergumul dengan pasangan, bergumul dengan keluarga. Justru di sana Allah mengasah kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bukan berarti ketika kita diberi sebuah asahan yang kuat untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pedang yang tajam, kita dibiarkan oleh mereka, sang Tritunggal tersebut. Ternyata Allah akan hadir bagi kita di tiap langkah yang kita tempuh. Jadi ketika kita dihadapi oleh gempuran masalah, Bapak Ibu sekalian, yang menimbulkan rasa takut dan kecemasan dan mundur untuk menyatakan karya keselamatan Allah, ternyata ada Allah di samping kita yang menguatkan dan menghibur kita melalui apa? Banyak cara. Dengan cara tiba-tiba ada teman yang WA, "Hey, gimana kabar lu? Makan yuk, makan bareng, ntar gue traktir." Sederhana itu. "Hey, gimana kabarnya? Di kosan apa di rumah?" "Di rumah." "Kita keluar yuk, cari angin."
dengan menanyakan kabar itu dapat membantu orang lain. Dan Tuhan bisa melakukan hal tersebut menggunakan banyak cara. Untuk apa? Menguatkan kita sebagai murid-muridnya di masa kini. Seringkali kita terlalu fokus dengan diri kita, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita lupa apa yang Tuhan kerjakan. Aku. Sehingga kita tidak peka terhadap pekerjaan Allah yang sungguh misterius. Allah tidak selalu bekerja dengan hal-hal yang luar biasa. Allah bisa bekerja melalui tumbuhan yang menghembuskan daunnya lalu menyelamatkan hewan, bisa. Tuhan bisa menyelamatkan orang melalui hembusan angin. Tidak harus hal-hal yang luar biasa, tidak harus hal-hal yang berbau mukjizat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak dibiarkan, kita sadar bahwa kita tidak berjalan sendiri ketika menghadapi tantangan di hidup kita, karena Tuhan itu mencatat dalam bacaan kita bahwa kita lebih berharga daripada burung pipit yang terbang di udara. Berarti Tuhan tidak akan membiarkan kita terantuk kakinya karena satu kerikil. Sama hal dengan saya yang mendapatkan keindahan di Surya Kencana tadi, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mencoba untuk mempersaksikan keselamatan yang Allah berikan kepada kita, akan ada sebuah keindahan serta kemuliaan yang hadir bagi kita, yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga kita tidak takut lagi menghadapi segala tantangan di kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, dengan kesadaran bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah selalu memberkati kita. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, persilakan berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan iman percaya kita kepada Allah Tritunggal dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama menundukkan kepala, mari kita berdoa. Kembali di hadapan-Mu ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur dan memohon pertolongan-Mu. Terima kasih karena pada pagi hari yang cerah ini kami diingatkan kembali bahwa tantangan yang kami hadapi dalam menyatakan keselamatan-Mu bukanlah hal yang perlu kami takuti. Engkau akan terus hadir untuk menguatkan dan menghibur kami dengan menggunakan segala cara yang Engkau kehendaki.
Dalam doa ini kami mau mohon pertolongan-Mu bagi tiap-tiap orang yang di luar sana yang mengalami ketakutan serta kecemasan dalam menghadapi kehidupan ini. Bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, bagi mereka yang kelaparan serta kehausan, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun pendidikan, bagi mereka yang kehilangan apapun yang mereka cintai. Kiranya Engkau juga menguatkan dan menghibur mereka, ya Tuhan, sehingga air mata yang menetes adalah air mata kebahagiaan akan kehadiran-Mu, bukan air mata kesedihan. Kami juga memohon pertolongan-Mu, ya Tuhan, bagi jemaat-Mu di GKJ Tanjung Priok ini. Kiranya Engkau memberkati segala kegiatan gerejawi yang akan dilaksanakan. Kiranya Engkau hadir di tiap-tiap rapat yang akan dilaksanakan. Kiranya juga Engkau hadir bagi tiap-tiap jemaat yang hadir di dunia ini. Kami juga memohon pertolongan serta penghiburan-Mu, ya Tuhan, bagi jemaat-jemaat kami GKJ Tanjung Priok yang sedang mengalami sakit. Terkhusus bagi Ibu Kayat yang akan melaksanakan pemeriksaannya, ya Tuhan. Bagi Ibu Kusriati, bagi Ibu Maria Kristiarini, Bapak Sukayat Hadi, Bapak Fernandus Timotius, Bapak Rudityo Priyo Huntoro, Bapak Dwi Aryatma, Ibu Retno Setyaningsi, Bapak Budi Rahayu dan Ibu Gracia, Ibu Paulinda Agus Mina, Ibu Evita Priyanti, Bapak Sukandar Munayang, Bapak Hermawan, Bapak Sandi Adityanindro, Bapak Edi Suryadi, Bapak Yaya Suryana, Ibu Nini Nuraini, Penatua Berenika Christian Deta, Ibu Ningsih Sukarsih, Ibu Suwarti Puwardi, Saudari Krisnawati, Ibu Elizabeth Tosingke. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam kehidupannya sehingga penyakitnya dapat Engkau pulihkan melalui kehendak-Mu. Kami juga memohon pertolongan-Mu bagi jemaat-jemaat kami di GKJ Tanjung Priok yang mengalami pergumulan berat, baik dalam keluarga, pertemanan, percintaannya, kuliah, dan sebagainya. Kiranya Engkau menguatkan dan memberikan penghiburan melalui cara-cara-Mu yang kudus itu, ya Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi embah dan eyang-eyang kami, bagi Bapak Subagio, Bapak Sugono, Bapak Akrim, Ibu Veronica, Ibu Yasim, Ibu Suwarsi, Bapak Bambang Hartono, Ibu Suparmi, Ibu Emilia, Ibu Mami, Ibu Sukesi,
Kiranya Engkau hadir ya Tuhan bagi mereka, kiranya Engkau menghibur dan menguatkan mereka dalam segala hal yang akan dihadapinya dalam kehidupan ini. Karena kami percaya ya Tuhan, karena Engkau akan hadir terus dalam kehidupan mereka. Kami juga banyak mengucap syukur ya Tuhan atas bertambah usianya jemaat kami GKJ Tanjung Priok ini. Kiranya kebahagiaan serta kedewasaan diberikannya melalui cara yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur ini di tangan-Mu yang kudus. Dan juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga kami orang bersalah kepada kami. Jangan buka dalam karena Kau punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur atas keselamatan yang telah diberikannya dengan mempersembahkan seluruh hidup kita baginya. Nats penghantar terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dia selamanya di dalam
bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa atas semua anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau juga selalu memelihara dan memberkati kami. Dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa dan ungkapan syukur, kami mempersembahkan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Bapa, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kami, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan, saya akan membacakan kegiatan-kegiatan pelayanan selama sepekan ke depan. Yang pertama, jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat dan Tuhan berkenan, pada hari Sabtu 8 Juli 2023 pukul 10 pagi di Jemaat Kristus Indonesia, Bandung akan diteguhkan dan diberkati pemberkatan nikah antara Saudara Denny Kristianto, putra dari Bapak Ibu Sederajat Kelompok Pelayanan Cilincing, Dewa Ruci, anggota Jemaat GKJ Tanjung Priok, dengan Saudari Anggia Rosa Juliana, putri Ibu Maryam, anggota Jemaat GJKI Bandung. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian, dan apabila kedua saudara yang disebutkan hadir, dapat dipersilakan untuk berdiri. Tidak ada, tidak apa-apa. Selanjutnya cuti Bapak Margono. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Bapak Margono akan mengambil cuti pada tanggal 27 Juni sampai 1 Juli. Mohon perhatian jemaat bagi yang akan mengadakan kegiatan di gereja pada tanggal-tanggal tersebut dapat menghubungi sekretariat Bapak Yohanes Triwahyono. Untuk ibadah Nuansa Muda mulai minggu depan bulan Juli ini akan kembali dilaksanakan setiap minggu pada jam 5 sore di Gereja Induk. Mohon perhatian warga jemaat, dan apabila ada warga sekitar yang ingin mengikuti ibadah Nuansa Muda dipersilakan untuk hadir. Katekisasi pranikah akan kembali dilaksanakan mulai bulan Juli. Bagi warga jemaat yang merencanakan menikah dapat mengikuti program ini mendaftar melalui penatua setempat atau menghubungi kantor gereja. Pertemuan pertama akan dilaksanakan tanggal 4 Juli pukul 19.00 melalui Zoom meeting. Rapat koordinasi Komisi 2 bagian bidang pemeliharaan iman warga gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juli pukul 10 pagi di ruang konsistori. Dimohon kehadiran dan perhatian para pengurus Pokja-Pokja kategorial dan Pokja peribadatan. Untuk jadwal pelayanan mingguan, baik ibadah umum, ibadah anak dan remaja dapat dilihat dan dipenuhi sesuai jadwal yang tertera dalam warta jemaat. Apabila terdapat ketidaksesuaian, dapat menghubungi sekretaris MPH, Pokja peribadatan, dan juga pengurus kategorial. Untuk laporan keuangan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat membacanya dalam warta yang tercetak maupun yang dikirim melalui grup WhatsApp. Dan yang terakhir, kami majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia, selamat ulang tahun panjang umur kepada nama-nama yang tercantum dalam warta jemaat, khususnya mulai dari tanggal 25 Juni sampai tanggal 30 Juni. Dan pada hari ini, tepat hari ini adalah ulang tahun dari Bapak John Danuhadi dari kelompok Cilincing Dewa Ruci. Apabila yang bersangkutan hadir, silakan berdiri Pak. Ya, selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat. Selamat menjalani pekan bersama kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
mengarahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah muridnya. Kami mau mengikutnya selamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejak permulaan, kini, dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jemaat kita ibadahnya telah selesai. Kiranya kita terus hadir bagi Tuhan di segala tempat. Amin.